Halo, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih yang siap untuk Halo. menyambut firman Tuhan, siap untuk mendapat pengajaran dan nasihat pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sudah bisa buka kamera semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan kami rasakan. Engkau yang menyembuhkan kami yang sakit, melemahkan kami yang menguatkan kami yang lemah, memberanikan kami yang takut, memberikan kepada kami jalan keluar dan memampukan kami yang tidak mampu. Engkaulah sumber segala inspirasi kehidupan kami. Sebab segala hal dalam kehidupan kami semuanya tentang-Mu ya Tuhan. Karya-karya-Mu harus nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sahabat kami yang setia. Engkaulah teladan kami yang sempurna, yang telah menganugerahkan keselamatan dan memberikan keteladanan bagi kami orang percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan lupa saudaraku, karena aku pun tidak akan pernah lupa. Mari sama-sama kita jelang pujian penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama. Dan saya rindu pujian ini kita naikkan kembali saudara. Dan tidak ada hukumnya kalau pujiannya kok sama kayak minggu lalu. Nggak ada ya saudara ya. Karena pujian ini sangat berarti buat kami, terutama pribadi saya ya, yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Istri saya disembuhkan, saya juga disembuhkan, sehingga pagi hari ini saya merasakan lebih segar dari yang kemarin. Untuk itu sama-sama kita naikkan pujian ini, karena saya juga rindu Anda juga mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau
menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat Kau berfirman maka semuanya jadi. Saat Engkau berkehendak maka semuanya jadi. Dan firman-Mu berkata, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Aku percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Maka yang percaya saat ini pasti sembuh, pasti pulih, dan pasti diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu Saudara untuk kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oke saudara, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pujian ini mengena banget buat saya saudara. Jadi saya tidak mampu, ini kesaksian saja Bapak Ibu, saya tidak mampu bernyanyi, bahkan jarang bersuara dan tidak bisa bergerak banyak. Makanya saya belum upload karena waktu saya dan istri saya ya, kami sama-sama lucu ini. Jadi istri saya duluan lalu kemudian saya menyusul gitu ya. Tapi yang pasti apapun itu saya tidak mau fokus dengan penyakitnya apa. Saya mau fokus dengan cara Tuhan bekerja bagaimana. Dan Tuhan bekerja itu tepat pada waktunya saudara. Saya ingat tadi malam saya mesbah doa keluarga. Saya ngomong gak bisa berani banyak-banyak karena kalau banyak ngomong itu perut saya sakitnya kayak diiris-iris. Tapi yang pasti saudaraku, hari ini saya sudah sembuh. Dan tadi malam saya sudah perkatakan, kami perkatakan besok adalah hari pemulihan, hari kesembuhan. Saya sakit hari Rabu, mulai mulai agak sedikit membaik itu hari Kamis pagi. Tapi ternyata Kamis pagi menjelang siang tiba-tiba langsung parah banget. Kamis siang menjelang sore makin parah, malam waduh kacau balau. Tapi menjelang malam dan menjelang pergantian dari sore ke malam sudah mulai agak mendingan, walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi puji Tuhan tidak ada yang serius ya. Saya anggap tidak ada yang serius. Kenapa? Karena saya dan istri saya berkomitmen untuk tidak perlu harus ke rumah sakit. Kami percaya bahwa
oleh bilur-bilurnya dan kuasa Tuhan, dan ya usaha kami juga untuk menggunakan ya obat-obatan biasa. Tapi puji Tuhan sekarang saya dan istri saya sudah sembuh. Ya, sudah sembuh, sudah pulih. Puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita yang hebat dan luar biasa. Apa yang saya lakukan, saya cuma mau berbagi aja saudara, supaya ini bisa dilakukan oleh saudara. Selama dari saya sakit itu hari Rabu, saya pulang syuting itu tiba-tiba saya buang-buang air nggak karuan. Saya sepanjang jalan itu saya berhenti terus. Nah, saya hanya melaporkan ke Abuni itu sekali. Ya, kenapa? Saya tidak mau membebani pikiran beliau. Jadi singkat ceritanya, saya juga tidak menyampaikan ke mama saya karena menurut saya ini nggak ada masalah gitu. Nah, di dalam hati saya memang tidak berani bernyanyi, karena kalau bernyanyi diafragma saya kan pasti akan bermain. Nah, berarti lambung saya akan bekerja. Dan itu sakit. Jadi saya hanya menyenandungkan pujian ini. Sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan bahwa pujian ini punya kuasa. Tapi saya sangat percaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan lewat pujian dan penyembahan. Jadi apapun pujian yang akan Anda bawakan, lebih baik jangan ditunda, jangan ditahan-tahan. Kalau di hati saudara tiba-tiba tergerak mau melantunkan pujian ini, nyanyikan aja saudara. Kalau misalnya banyak orang, Abuna, dalam hati saja gitu. Saya menyandung dalam hati sampai tadi malam. Karena kalau saya nyanyi sakit saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ini semua oleh karena apa? Kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita mau masuk lagi nih ke 2 Tawarikh, ke pasal baru ya. Kita mau belajar lagi, kita diingatkan lagi ya saudaraku. Karena manusia itu penyakitnya apa? Lupa. Nah, supaya nggak lupa, makanya Senin sampai Jumat kalau Anda bisa ikut Zoom live, bagus. Bangun pagi supaya Anda diingatkan sebelum Anda bekerja, beraktivitas ya. Sebelum Anda sekolah, Anda diingatkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu sering lupa. Lalu kemudian kalau masih juga belum cepat ingat, Anda bisa tambah lagi, ulangin lagi di YouTube BW ya. Dan supaya apa? Supaya benar-benar bisa menjadi berkat bagi Anda. Kalau Anda merasa Anda ini sangat memberkati, Anda juga harus berbagi berkat. Anda harus share, Anda mau share, mau bagi ke keluarga, teman ya, ke followers Anda kalau perlu ya. Share YouTube BW, bukan apa-apa, biar mereka dapat kabar baik. Kita pun juga nggak boleh loh dapat kabar baik cuma buat diri kita sendiri. Kita hanya simpan buat diri kita, lalu kita nggak mau bagi buat orang. Apalagi kita pakai bahan orang, lalu kita atasnamakan kita, itu lebih dosa lagi saudara. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita mau langsung belajar firman Tuhan. Di pasal 2 Tawarikh pasal 36 ini, kita mau belajar sesuatu yang baru. Ya. 2 Tawarikh pasal 36. Raja Yoahas, rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim saudara Yoahas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Necho dan dibawa ke Mesir. Lanjut, Raja Yoyakim. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawa ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lanjut lagi. Raja Yoyakin
Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Raja Zedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Sampai di situ, saudara. Kalau Anda bertanya, tadi kenapa nggak dibahas tuh Raja Yoahas, Raja Yoyakin sama Raja Yoyakin? Ngapain dibahas? Orang tiga-tiganya melakukan apa yang jahat, jelas ditulis di Alkitab. Kita udah bahas, betul nggak? Kita udah bahas semua yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karti jahat apa, nggak kudus apa, udah jelas itu. Apalagi yang mau dipelajari? Ngapain kita pelajari kejahatan orang? Ya sama seperti ini, saudara. Kadang-kadang kita lebih suka dengar berita. Itu berita kriminal daripada berita yang positif. Saya tidak pungkiri, saya juga begitu. Kenapa? Karena kok kriminal kok kayaknya lebih menarik gitu ya, saudaraku. Tapi sebenarnya saudara itu tidak mendidik ya. Kalau kebanyakan, makanya harus persentasenya harus pas. Nah, makanya kalau kita sudah 3 kisah raja loh di sini, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin. Buset, tiga-tiganya melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang jahat, dan nggak perlu dijelaskan lagi. Orang melakukan yang jahat kelihatan tuh konsekuensinya. Lihat bagaimana malapetaka datang bertubi-tubi turun temurun ya, saudara. Jadi kita mau bahas justru di Raja Zedekia. Apa yang mau saya bahas? Kesempatan untuk bertobat dan berubah. Jadi di sini ada 2 kata kunci yang akan menjadi perenungan kita singkat. Yang pertama adalah kita sudah belajar bagaimana arti kata kana. Betul ya, Bapak Ibu masih ingat kana artinya apa? Ingat dong, merendahkan diri, ya, tunduk, taat, ya, kana. Jangan lupa dong, ya, merendahkan diri, tunduk atau taat kana. Supaya apa? Kalau kita bisa kana, kita bisa syama. Syama itu adalah apa? Melakukan dari ketertundukan kita karena kita ngerti. Karena ada banyak orang nurut tapi nggak ngerti. Gitu, ya. Nah, tujuan BW ini apa? Supaya orang ngerti firman Tuhan lalu taat. Kenapa? Karena ngerti firman Tuhan. Bukan karena ya udah taat aja nanti dosa, nggak kayak gitu. Ya, nah Zedekia ini adalah raja yang sebenarnya diberi kesempatan untuk bertobat, sama seperti halnya hari ini, sama seperti halnya hari lepas hari kita. Habis sakit ada kesempatan untuk sehat. Kalau sudah sehat, kita itu harusnya bisa mengatur dan belajar. Jangan lagi melakukan kebodohan yang sama. Kita sakitnya karena apa? Kita gagalnya karena apa? Kita bangkrutnya karena apa? Kita ini bodohnya karena apa? Jangan dilakukan lagi. Kalau kita jatuh karena, kalau bahasa zaman sekarang apa sih kebanyakan? Nggak cuma anak muda lah, orang rumah tangga juga banyak yang jatuh karena pornografi. Hanya karena konten di handphone. Berarti apa? Ya sudah, langsung di close aja tuh semua aplikasinya, dihapus. Kemudian dihapus, kemudian nggak usah di ini lagi, terus nggak usah di follow lagi. Kalau perlu nggak usah pakai aplikasinya lagi. Kalau mau pakai aplikasi itu bareng sama istri aja buat nonton BW misalnya. Karena kalau gara-gara YouTube Anda jatuh dalam pornografi, lebih baik nggak usah. Gara-gara Instagram Anda jatuh dalam pornografi, lebih baik nggak usah. Gara-gara Instagram rumah tangga Anda hancur, berantem, salah paham, lebih baik hapus Instagramnya. Seperti saya. Gara-gara Instagram rumah tangga saya hancur berantakan waktu itu sama Abu nih. Salah paham terus, saya hapus Instagram saya. Instagram saya yang sekarang adalah isinya cuman yang kaitannya sama gereja. Makanya kadang-kadang saya upload, kadang-kadang saya nggak upload.
Karena tidak selamanya kita punya kesempatan untuk bertobat. Kalau ada kesempatan untuk bertobat, berubah ya berubah. Jangan ulangin lagi pertanyaan yang sama. Jangan ulangin lagi siapa ini, kenapa ini, nggak usah. Kan udah jelas suaminya bertobat, udah jelas istrinya bertobat. Kan udah jelas kesalahannya di mana. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saya sakit bukan sakit yang gawat sampai di ICU saudara. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa angkat saya tadi malam. Karena saya tiba-tiba mimpi saya ada di tempat yang indah, lalu kemudian saya dapat mobil baru, saudara. Mobilnya baru, wagon mobilnya, bagus deh mobilnya, build up, serius. Tapi saya belum boleh pakai mobilnya, karena tiba-tiba ada satu pribadi nggak bisa saya lihat wajahnya, cuman ya bagus lah. Apa namanya? Saya bisa katakanlah itu malaikat lah ya. Karena saya percaya orang Kristen tuh pasti dikirim malaikat. Mobilnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi luarnya bagus, tapi dalamnya ini ada beberapa nih yang mesti dipasang lagi gitu. Jadi lengkap mobilnya, bukan kotor, lengkap. Cuman belum dipasang. Jadi artinya nih mobil cuma tinggal dipasang lalu tinggal jalan der gitu. Oh ya udah deh kalau gitu. Nggak lama saya bangun saudara. Apa yang saya renungkan? Oh ini kesempatan saya untuk saya memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Zedekia tidak melakukan kana. Zedekia justru melakukan lokana. Apa itu lokana? Tidak mau tunduk. Arti kata tidak mau itu berarti hatinya kerasnya kayak batu. Sama seperti wataknya keras kayak batu. Ketika kita punya watak, punya kesadaran watak kita ini keras kayak batu, tolong jangan bangga Bapak Ibu. Ya saudaraku, mohon izin saya katakan langsung. Kenapa? Jangan pernah berbangga dengan mengatakan memang saya tuh keras, orangnya kayak batu. Kamu mau apa? Jangan pernah bangga. Batu itu dihancurkan. Bukan manusia menghancurkan, tangan Tuhan sendiri yang menghancurkan. Nanti kita akan menyesal. Memang saya orangnya begini, saya nggak akan berubah. Kamu maunya apa? Lebih baik kita bertobat, saudara. Karena apa? Karena tidak selamanya kita mendapatkan kesempatan. Saya ingat waktu SMP kelas 3, saya pernah mimpi tentang akhir zaman. Waktu itu belum ngetren yang namanya khotbah antikris 666. Saya dikasih mimpi penglihatan, saya pulang sekolah jam 12:30, saya ketiduran. Itu bablas sampai jam 5:30 sore nggak bangun-bangun, badan saya basah semua. Kalau saya ceritakan terlalu panjang. Tapi intinya mimpi saya itu terjawab ketika saya sudah beranjak dewasa. Bahwa ternyata ada yang namanya 666, ternyata ada yang namanya antikris, ternyata ada yang namanya pemerintahan satu mata uang. Itu semua ada di dalam yang saya mimpikan. Saya keringat basah kuyup waktu itu. Dan mimpinya saya 2 kali lagi. Mimpi yang kedua adalah tentang penyiksaan. Dan ternyata itu pun juga ada. Terjawab kapan? Ketika saya jadi host program Solusi. Dan narasumbernya adalah mantan dari pengikut gereja setan. Atau mantan anaknya Lucifer. Dia beberkan semua yang dia beberkan itu sama seperti yang saya mimpikan. Kalau saya ceritakan terlalu panjang. Dan untuk kesekian kalinya saya merasa diambang antara, ya kalau saya katakan hidup dan mati terlalu berumbar ya. Nanti saya dikira paling keren gitu. Sok paling kudus, sok paling apa. Enggak sama sekali. Tapi saya merasanya itu kayak jembatan antara hidup dan mati gitu. Dan ketika saya bangun saya langsung baru baca ini. 2:30 kurang. Langsung saya mendapat sebuah kesimpulan. Enggak boleh kita membuang-buang kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk membuat hati itu masuk firman yang memberikan kesejukan, jangan dikerasin hatinya lagi. Nanti kita nyesel. Ibarat tanah yang keras dan kering.
Hujan itu nggak akan bisa meresap, saudaraku, selama tanahnya itu dibiarkan keras dan kering. Apalagi di bawah tanahnya ternyata ada banyak batu dan cor. Hati kita seperti itu. Firman Tuhan gak akan bisa tumbuh dan menghidupkan di dalam kehidupan kita kalau firman Tuhan itu hanya cuma sebatas di atas permukaan saja. Untuk anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Tidak selamanya kalian muda, tidak selamanya kalian hidup. Mungkin kemarin engkau bisa membohongi orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau bisa membohongi Tuhanmu sendiri. Tetapi ketika kesempatan itu tidak ada, penyesalan itu sudah tiada guna. Sebab engkau sudah hanya tinggal masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Engkau mau minta ampun, nangis-nangis, percuma. Buat keluarga, mari belajar saling mendengar. Jangan cuma mau didengar terus. Belajarlah rendah hati satu dengan yang lain. Sama seperti Yesus Kristus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita kan pengikut Kristus, berarti kita belajar dari siapa? Dari Kristus. Jangan belajar dari masa lalu kita dong. Kan gitu. Orang yang keras hati itu selalu belajar dari masa lalu kita. Karena saya adalah orang yang terluka, karena saya ada orang yang ini. Mau sampai kapan kita belajar dari luka-luka terus? Mari buka Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saya tidak akan merujuk pada kata kunci bahasa Yunani. Terlalu ribet. Karena ini jelas kok, nggak perlu diartikan lagi. Belajarlah kepadaku. Siapa yang berfirman? Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut, ya, dan rendah hati. Matius pasal 28 kan berkata, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kan seperti kita nih. Kita letih lesu, beban berat, sakit, butuh mujizat, butuh pertolongan, butuh perlindungan, datang ke BW. Datang ke Tuhan melewat BW, kemudian baca Alkitab, belajar firman Tuhan kan, terus berdoa. Nah, 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita kebanyakan maunya dapat kelepasan, dapat kelegaan, tapi kuknya gak mau dipikul, lalu kemudian kita gak mau belajar. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda. Saya disadarkan tidak selamanya saya diizinkan mendapat mimpi seperti tadi malam. Dan saya tidak merasa hebat. Terus terang, tidak merasa paling bijak, tidak merasa apa. Sama sekali saudara. Saya merasa justru apa? Berarti masih banyak yang harus saya lakukan. Bisa juga itu tentang hidup saya yang harus saya perbaiki banyak. Pelayanan di gereja barangkali. Tapi yang terutama Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan hal ini. Karena apa yang saya alami bisa saja engkau alami. Jadi kalau ada firman Tuhan yang kau dengar, izinkanlah dia membentuk hatimu. Walaupun itu sakit, walaupun itu kayaknya menyinggung, jangan mudah ambekan saudara. Ya. Sekali lagi, orang Kristen gak boleh cuma cari firman Tuhan dari pendeta yang terkenal tok. Atau dari firman Tuhan yang hanya pengen dia dengar saja. Orang Kristen harus berhenti mengkotak-kotakan kekristenan. Karena semua orang Kristen adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi badan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan kanan, tangan kiri. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang berani mengatakan di sana nggak benar, di sini benar, di sana nggak benar. Kecuali kita tahu mereka bergerak dengan cara nggak benar, baru kita berani ngomong.
Seperti saya pernah ngomong, karena saya tahu fakta kebenaran ada gereja yang ngambil jemaat lain lah, lalu digadang-gadangin duit lah, mobil lah apa, karena ada faktanya saya ngomong berani. Tapi kalau misalnya nggak ada faktanya, kita jangan berani ngomong, oh itu bahasa roh sesat, nggak boleh. Oh gereja daerah itu nggak benar, nggak boleh. Karena Kristus itu adalah kepala. Dan kita adalah badannya Kristus. Kita tuh gereja, badan gereja. Kristus kepala gereja. Makanya jangan ada ambisi pribadi Bapak Ibu. Jangan jadi seperti Zedekia, simple. Dari 2 suku kata, mana yang kau pilih? Engkau akan memilih kana, merendahkan diri agar bisa tunduk, atau lokana, engkau tetap kekeh tidak mau tunduk. Mau sampai kapan engkau tetap melakukan apa yang kau pikir benar dan bisa menyenangkanmu sendiri? Itu keputusan saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai sahabat Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Abuna hanya menyampaikan. Kita harus menjadi pribadi yang seperti Kristus. Ketika orang datang kepada kita, kita bisa memberikan sesuatu dan mereka lega. Setiap kuk yang dipikul, taruh di kita, kita siap pikul. Kuk itu tanggung jawab. Orang tua, suami, istri, anak sulung, anak bungsu, pendeta, pelayan Tuhan, pemusik, diaken, kolektan, guru sekolah minggu, pekerja yang punya perusahaan, yang pejabat daerah, pejabat pemerintah, dan lain sebagainya. Mari, siapapun saudara, apapun saudara, termasuk ibu rumah tangga. Itu adalah kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Akankah kau tak sangkal? Akankah kau tolak karena itu merasa ibu atau bapak rumah tangga itu enggak keren? Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita. Kami mau belajar lokana hari ini. Tidak, kami mau belajar kana Tuhan. Sudah terlalu panjang, terlalu lama kami selalu lokana. Kami selalu mengeraskan hati, kami selalu mengeraskan pikiran kami. Kami terlalu bangga dan terlalu sombong dengan kekerasan dan kebatuan watak kami. Karena kami selalu belajar dari masa lalu dan masa kesakitan kami. Kami gak pernah belajar dari masa kesakitan Kristus di kayu salib. Bahwa sesungguhnya Kristus yang sudah lebih sakit daripada pengalaman kami sendiri. Hari ini hamba mau berdoa. Barang siapa yang mau kana, merendahkan diri agar bisa tunduk di bawah kuasa firman Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan dan memberkati, maka jadilah apa yang kau kehendaki hari ini. Apapun yang engkau sedang kerjakan, jadilah, sebab Tuhan Yesus akan menyertai. Ia menyertai orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Mardani beserta Ibu Sekar dan juga rombongan yang akan pergi ke Karimun Jawa. Perjalanan dari titik perjalanan sampai ke tiba di tujuan. Dalam semasa perjalanan Tuhan berikan keselamatan dan Tuhan berikan pemulihan bagi yang sakit dan lemah, yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan berikan kesembuhan supaya pada akhirnya mereka boleh merasakan sukacita bersama-sama. Dan untuk anak-anak kami yang masih ujian hari ini, libatkanlah Tuhan Yesusmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dan jangan pernah samakan dirimu dengan dunia. Karena engkau memiliki harga dan nilai jauh lebih berharga dari apa yang dunia miliki. Bekerjalah Bapak Ibu dengan yang terbaik, seperti engkau mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan Allah Bapa di sorga akan melihat engkau siap untuk diberikan kelimpahan dan diurapi dan diberkati. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi atas bangsa ini adalah supaya bangsa ini belajar merendahkan diri satu dengan yang lain. Belajar tidak saling menyombongkan diri, tapi saling merendahkan diri, saling melayani. Kalau bangsa ini merendahkan diri bersama-sama, maka kami percaya namamu ditinggikan atas bangsa ini. Dan bangsa ini pasti mengalami pemulihan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan,
yang berbeban berat sudah diberi kelegaan dan diberikan kekuatan yang baru. Dan segala perkara siap kami terima. Sesiap kami menerima berkat yang Engkau anugerahkan atas kami hari ini. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih dan anak-anakku sekalian, dengan iman engkau percaya, dengan gesturmu engkau membuka tanganmu, dan inilah berkat itu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang Ia anugerahkan kepadamu, sempurna bagi engkau yang mau melakukan kana hari lepas hari, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan kehendak Bapa, dan menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya. Setiap hari ada Terima kesempatan kasih. untuk kita Amin. Terima kasih ya Bunda. Amin. Terima kasih Terima semua. kasih ya Bunda Abuni, Bapak Terima Ibu. kasih ya Bunda Buni. Lalu Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Bunda, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih, Tuhan Yesus berkatin. amin. Ya Bunda. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak boleh enggak? Amin. Oke, kita sama-sama dulu. Shalom dah. Jangan apa saudara? Jangan Jangan kasih kendala. Kendal.